Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryanti Nugra, NIM D0611911083. Dari kelas Geologi A. Sebelumnya terima kasih karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan beberapa informasi mengenai proses pemfosilan dan beberapa juga film-film dari fosil-fosil. Materi akan saya bawakan yang pertama fosilan proses pemfosilan, film protozoa, film briozoa, film porifera, dan yang terakhir yaitu film coelenterata. Yang pertama kita masuk ke fosil dan proses pemfosilan. Apa sih itu fosil? Jadi fosil berasal dari bahasa Yunani yaitu fodere atau tudil yang artinya menggali. Jadi kita bisa simpulkan bahwa fosil adalah sesuatu yang digali atau didapatkan dari tanah. Namun ada juga pengertian secara luasnya yaitu fosil adalah sisa atau bekas atau jejak dari hewan atau tumbuhan yang oleh sebab tersimpan dalam kulit bumi dan berumur paling muda Pleistosen berdasarkan skala waktu geologi dan yang paling tua dari permulaan zaman sejarah. Nah, bagi stratigrafi, fosil berguna untuk petunjuk mengenai lingkungan tempat pembentukan. Tempat pembentukan yang dimaksud di sini adalah tempat pembentukan batuan sedimen karena fosil identik dengan batuan-batuan sedimen. Yang kedua, korelasi antar batuan. Nah, dari pengertian fosil saja, fosil itu kan adalah sisa atau bekas atau jejak dari hewan atau tumbuhan. Jadi, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa fosil itu hanya berupa bagian tubuh dari makhluk hidup. Tidak. Jadi fosil juga bisa saja hanya dari sisa makhluk hidup, seperti kotorannya yang membatu atau juga dapat berupa jejak atau juga cetakan dari fosil tersebut. Kemudian yang bagi stratigrafi, fosil berguna untuk korelasi antar batuan, maksudnya adalah korelasi kan artinya menghubungkan atau hubungan antara batuan satu dengan batuan yang lain. Jadi kita bisa menghubunggan misalnya batuan sedimen dengan batuan sedimen yang lainnya berdasarkan dengan fosil-fosil yang ditemukan pada masing-masing batuan tersebut. Misalkan kita mendapatkan fosil ini, tidak lama kita juga mendapatkan fosil yang sama di batuan yang berikutnya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa dulu di sini terdapat fosil yang seperti ini. Nah, kita bisa menghubungkan batuan ini sama batuan ini berarti dia memiliki hubungan yang didapatkan dari fosil-fosil. Kemudian kegunaan fosil itu yang pertama sebagai penentu umur relatif. Kan kita ketahui bahwa fosil itu biasanya berada pada batuan sedimen. Sedimen itu identik dengan perlapisan. Jadi dia bentuk dari batuannya itu berlapis-lapis. Nah, semakin ke bawah umur dari batuan sedimen itu semakin tua, semakin ke atas semakin muda. Namun ini juga tidak menentukan bahwa itu terus terjadi pada setiap batuan sedimen. Ada juga beberapa yang justru malah batuan yang umurnya muda itu berada di paling bawah, itu karena adanya sesar atau kekar yang terjadi pada batuan sedimen tersebut. Nah, kita mau ketahui apakah umur batuan tersebut sesuai dengan pernyataan tadi, yaitu umurnya yang paling tua itu yang paling bawah, atau justru adanya sesar. Kita bisa tentukan dari fosilnya, karena fosil itu juga memiliki umurnya atau rentan waktunya masing-masing. Kemudian korelasi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu hubungan antara batuan satu dengan batuan yang lain. Kemudian menentukan lingkungan pengendapan purba atau paleoenvironment. Kemudian menentukan iklim masa lalu, menentukan geografi masa lalu, dan sebagai bukti evolusi. Nah, ada juga yang dinamakan dengan fosil indeks. Fosil indeks itu adalah
fosil yang penyebaran secara lateral atau horizontalnya itu luas, namun secara vertikalnya itu dia pendek. Jadi maksudnya horizontalnya itu luas, semasa hidupnya dia menyebar ke beberapa daerah. Jadi dia itu hidup secara berkoloni dan menyebar ke beberapa daerah yang penyebarannya itu cukup luas. Sedangkan umur dari fosil tersebut singkat. Makanya dia sangat baik untuk digunakan atau untuk dijadikan sebagai penentu dari batuan. Kita lanjut ke proses pemfosilan. Syarat terjadinya fosil, yang pertama penguburan yang cepat dalam media pelindung. Nah, ini penguburan yang cepat yang dimaksud itu agar fosil tersebut terhindar dari proses-proses kimiawi, fisika maupun biologis yang akan menghancurkan atau melarutkan fosil-fosil tersebut. Kemudian mempunyai bagian yang keras. Yang ketiga, terhindar dari perusakan secara biologis, fisik, atau kimiawi yang telah dijelaskan tadi. Proses fisik seperti misalnya dia terinjak sehingga membuat fosil tersebut hancur dan tidak bisa dilihat bagian kerasnya lagi. Kemudian biologis seperti termakan oleh organisme-organisme lain. Kemudian kimiawi seperti terjadinya oksidasi. Media pelindung yang baik itu berupa batuan sedimen yang berbutir halus, tingkat poreus atau tingkat porositasnya yang buruk sehingga sukar dilalui air. Jika tingkat porositas dari batuan tersebut baik, maka air akan mudah masuk ke dalam fosil tersebut. Sedangkan jika porosnya rendah, maka tingkat porosnya yang buruk, maka batuan tersebut akan sukar dilalui oleh air sehingga fosil yang dilindungi oleh batuan tersebut bisa baik dan bisa terjadi proses pemfosilan yang baik. Kemudian bersifat reduktif atau tidak oksidatif. Nah, tingkat poreus, batuan-batuan yang memiliki tingkat poreus memiliki ciri-ciri atau media-media yang tingkat poreusnya rendah, buruk memiliki ciri-ciri yang pertama, lumpur yang lunak, debu vulkanik, suhu yang rendah, udara yang sangat kering atau padam pasir, aspal, dan getah pohon atau resin. Nah, untuk suhu yang rendah ini, kita bisa lihat di fosil mamut. Jadi fosil mamut itu fosilnya masih ada bagian lunak dan bagian kerasnya. Dia masih dalam bentuk aslinya, masih dalam bentuk utuh seperti dia masih hidup. Karena dia terawetkan sendiri oleh suhu yang rendah atau es yang menyelimuti tubuh mamut tersebut. Kita ke proses pemfosilan atau pengawetan ada dua bentuk, yaitu termineralisasi dan tidak termineralisasi. Yang pertama itu tidak termineralisasi. Tidak termineralisasi maksudnya dia tidak tercampur dengan mineral-mineral yang lain. Dia masih dalam bentuk tubuh aslinya semasa hidup. Contohnya itu tidak termineralisasi adalah fosil mamut tadi. Jadi dia belum tercampur dengan mineral-mineral yang lain. Dia masih sama seperti bentuk fosil, bentuk makhluk hidup seperti waktu dia masih hidup. Kemudian yang kedua, termineralisasi. Termineralisasi maksudnya adalah dia tubuhnya sudah tidak utuh atau sudah tidak seperti aslinya lagi. Dia sebagian atau seluruh tubuhnya sudah mengalami pemineralisasian atau sudah dimasuki oleh beberapa mineral-mineral yang lain. Contoh dari macam-macam fosil termineralisasi ada histometabasis, permineralisasi, mold and cast yang yaitu cetakan, track and trail berupa jejak, boring and burrows, destilasi, replacement, impression, pseudofosil atau dendritis, serta coprolit. Nah, selanjutnya kita ke proses pemfosilan. Nah, untuk secara ringkasnya kita bisa katakan syarat terjadinya proses pemfosilan itu yang pertama fosil tersebut harus mati dulu. Jadi yang pertama itu fosil mati, kemudian fosil tertransportasi dengan bantuan dari media-media geologi, kemudian dia tertransportasi ke cekungan bersamaan dengan material-material sedimen yang lain. Selama proses transportasi tersebut, terjadi leaching atau pencucian yang menyebabkan bagian lunak dari fosil tersebut hilang atau
Tidak tersisa lagi, hanya tersisa bagian-bagian keras dari fosil tersebut. Kemudian setelah di cekungan, ia akan mengalami akumulasi dan penumpukan karena beberapa material-material sedimen yang lain yang menumpuk. Kemudian terjadi kompaksi karena adanya tekanan yang besar sehingga dia terjadi kompaksi dan pemadatan. Kemudian terjadi sementasi dan terlitifikasi menjadi batuan dan menjadikannya sebagai fosil. Kita lanjut ke filum selanjutnya, yaitu filum protozoa. Untuk filum protozoa, kita bisa lihat bentuk tubuhnya semasa hidup itu seperti ini. Jadi dia identik dengan alat geraknya. Dia terklasifikasikan berdasarkan alat geraknya. Bagian luar dari tubuh protozoa dinamakan eksoderm dan bagian dalamnya disebut dengan endoderm. Sedangkan bagian keseluruhan dari tubuhnya itu disebut dengan tes. Bagian keseluruhan dari fosil tersebut disebut dengan tes. Untuk pengertiannya, protozoa adalah berasal dari dua kata yaitu protos dan zoon. Protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa protozoa adalah hewan yang pertama kali hidup di permukaan bumi. Nah, protozoa itu secara umum dapat diartikan sebagai hewan-hewan bersel satu yang dapat hidup sendiri maupun secara koloni atau berkelompok. Protozoa itu identik dengan air. Setidaknya tempat hidupnya itu basah atau lembab. Dia tidak bisa hidup jika tidak terdapat air pada tempat hidupnya. Dia biasanya hidup di lautan, lingkungan air tawar maupun di daratan. Dan ciri yang lain dari protozoa yaitu dia bersifat parasit. Dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Makanya dia dicirikan dengan hidupnya yang parasit atau membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Inangnya itu dapat berupa algae, vertebrata yang kompleks termasuk manusia. Beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Ciri-ciri dari protozoa yang pertama, organisme uniseluler, eukariotik, hidup soliter atau berkoloni, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof, hidup bebas, saprofit atau parasit, tidak membentuk sista untuk bertahan hidup, alat gerak berupa pseudopodia, silia atau flagella. Nah, protozoa dibagi menjadi 5 kelas yang berdasarkan dengan alat geraknya. Yang pertama, rhizopoda yang alat geraknya berupa kaki semu, Mastigopora yaitu alat geraknya berupa bulu getar, kemudian ciliata atau alat geraknya itu cilia yang yaitu bulu cambuk. Sporozoa dia tidak memiliki alat gerak, tapi dia menghasilkan spora, makanya dikatakan sporozoa. Yang terakhir itu Sarcodina. Kemudian lanjut ke filum berikutnya yaitu filum bryozoa. Ini adalah gambar dari filum bryozoa semasa hidup. Yang pertama kita masuk ke pengertian bryozoa. Bryozoa secara singkatnya kita dapat katakan bahwa hewan lumut atau filum hewan vertebrata air. Kebanyakan dari dia biasanya hidup di perairan tropis, hidup di palung samudra, dan beberapa juga hidup di perairan kutub. Ciri-cirinya itu hidup berkoloni dan hidup bebas di air laut, mirip dengan beberapa koral, bunga karang, dan algae, umumnya memiliki kerangka keras yang membatu, biasanya sering ditemukan di bebatuan, memiliki lubang-lubang kecil di permukaan tubuhnya, variasi bentuk tubuhnya bermacam-macam, misalnya bentuk ranting, bentuk bercabang, dan menyerupai tenda. Untuk klasifikasinya dia terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Phylactolemmata, Stenolemmata, dan Gymnolemmata. Sedangkan fungsi dari bryozoa yaitu dia dapat menentukan kondisi arus laut di masa lampau karena tubuh dari bryozoa ini sangat bergantung pada kondisi arus laut. Jadi bentuk tubuhnya, ukuran serta tingkat kepadatan populasinya itu ditentukan berdasarkan kondisi air laut, asupan nutrisi maupun suhu laut pada saat dia masih hidup. Kemudian kita ke
Filum berikutnya yaitu filum porifera. Filum porifera. Nah, ini adalah bentuk tubuh filum porifera semasa hidup. Dia memiliki rongga yang berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam tubuhnya untuk digunakan sebagai pembawa oksigen dan juga untuk sebagai tempat menyalurkan makanan ke dalam tubuhnya karena dia tidak memiliki sistem pencernaan yang mampu membawa makanan-makanan tersebut masuk ke dalam tubuh filum porifera. Kita lanjut ke pengertian dari porifera. Kita dapat mengartikan porifera itu sebagai spons atau hewan yang berpori karena dia memiliki banyak pori. Secara luasnya kita bisa katakan bahwa porifera atau spons atau bunga karang adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewatinya. Nah, dia sebagian besar mengandalkan aliran air melalui pori-pori tubuh mereka untuk mendapatkan makanan dan oksigen dan untuk membuang limbah. Jadi dia tidak memiliki sistem pencernaan yang bisa memasukkan air ke dalam tubuhnya maupun mengeluarkan limbahnya. Jadi dia menggunakan air dan juga rongga yang ada dalam tubuhnya untuk menyalurkan air tersebut masuk ke dalam tubuh porifera dan menyalurkan makanan ke dalam tubuhnya. Kelas porifera ada Calcarea, Hexactinellida, dan Demospongia, serta Homosclerosmorpha. Ini dibagikan berdasarkan penyusun-penyusun tubuh dari filum porifera. Yang pertama Calcarea yang disusun oleh karbonatan, yang kedua Hexactinellida yang disusun oleh silika, yang ketiga Demospongia yang tubuhnya itu sebagian besar tubuhnya itu berwarna kuning. Yang keempat Homosclerosmorpha, dia tersusun atas silika dan karbonatan. Makanya ketika kita ingin membedakan Homosclerosmorpha dengan Calcarea pada saat di deteksi HCl, Homosclerosmorpha karena dia tercampur dengan silika, maka ketika di deteksi HCl dia reaksinya lambat, menunggu beberapa detik untuk terjadinya proses atau bereaksi. Sedangkan Calcarea karena dia pure terdiri dari karbonatan, maka ketika di deteksi HCl reaksi yang akan dihasilkan itu sangat cepat. Untuk kegunaan dari porifera, kebanyakan spons memiliki kalsium karbonat atau spikula dari silika yang membuatnya terlalu kasar dan keras untuk digunakan. Namun ada beberapa seperti spongia dan hipospongia dapat digunakan sebagai spons mandi karena rangkanya yang lunak dan penuh dengan rongga. Ciri-ciri dari filum porifera, yang pertama itu dia adalah multiseluler yang paling primitif. Yang kedua, habitatnya berada di perairan laut dangkal, jadi sangat jarang ditemukan porifera yang hidup di laut dalam kecuali seperti Hexactinellida karena dia bersifat silika, jadi biasanya kita dapatkan dia di laut dalam. Kemudian untuk tubuh porifera itu seperti vas bunga atau piala karena dia memiliki rongga di dalam tubuhnya di bagian tengahnya itu. Kemudian tubuhnya tidak memiliki rongga sejati. Porifera dewasa hidup secara sesil, memiliki 3 tipe saluran air yaitu askon, sikon, dan leukon. Kemudian tubuhnya terdiri dari 2 lapisan sel yang tersusun atas sel-sel pinakosit yang berbentuk pipih. Lapisan luar yang terdapat lubang kecil atau ostia yang dihubungkan oleh saluran rongga tubuh. Lapisan dalam tersusun oleh lapisan berleher dan berflagel yang berfungsi mencerna makanan. Yang makanan sel tersebut disebut dengan koanosit. Nah, kita ke filum yang terakhir yaitu filum Coelenterata. Untuk gambar dari filum Coelenterata seperti ini. Nah, ini seperti branching atau bercabang-cabang. Seperti ini. Dia itu identik dengan karang atau terumbu karang, ada juga ubur-ubur. Untuk pengertiannya sendiri, filum Coelenterata itu dapat diartikan sebagai hewan yang berongga atau dalam bahasa Yunani terdiri dari 2 kata yaitu koilos dan enteron. Koilos artinya rongga dan enteron artinya usus. Namun kita tidak dapat mengartikan Coelenterata adalah usus yang berongga. Kita hanya dapat mengatakan hewan tersebut adalah hewan yang berongga. Untuk filum Coelenterata terbagi menjadi 3 yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Yang paling sering kita dapati dalam kehidupan kita yaitu Anthozoa. Dia itu karang atau bunga karang yang merupakan komponen utama pembentuk ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan tempat hidup beragam jenis hewan laut dan juga ganggang.
Ciri-ciri dari filum Coelenterata, yang pertama dipoblastik, yang kedua bentuk tubuh simetri radial, yang ketiga mengalami dua kehidupan berbeda fase yaitu polip dan medusa, yang keempat sistem respirasi secara difusi, yang kelima sistem gerak menggunakan tentakel, yang keenam tidak memiliki organ atau sistem organ, yang kemudian tidak memiliki otak, termasuk hewan karnivora, memiliki rongga. Coelenterata termasuk hewan yang tergolong bersel banyak. Habitat hewan coelenterata di air tawar maupun air laut. Jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh dengan membentuk jala yaitu berupa ganglion saraf. Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan membantu proses pembelajaran kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.